Paparan hari ini. Apakah sudah muncul? Mohon konfirmasinya. Sudah muncul, Bu. Oke, terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan ya bahasan kita sebelumnya, yaitu tentang konsolidasi. Untuk di pertemuan kemarin, 2 minggu lalu ya, saya memberikan informasi terkait pemahaman apa itu konsolidasi, kan begitu ya, dengan cara yang sederhana. Ini saya percepat saja. Mungkin nanti kalau kita bisa masuk ke bahasan selanjutnya lagi akan lebih baik. Ini kaitannya dengan konsolidasi, kemarin sudah saya tampilkan, ada 3 macam ya sebetulnya jenis penurunan, bukan konsolidasinya ya, yang 3 macam, tapi jenis penurunan yang mungkin terjadi, begitu. Yang pertama adalah penurunan seketika atau segera, konsolidasi primer, dan konsolidasi sekunder. Nah, kemarin kita sudah jelaskan bahasan tentang konsolidasi ini cukup pelan, begitu ya, cukup lambat. Harapannya sudah bisa dipahami. Ini hanya untuk review saja. Nah, selanjutnya untuk pengujian di laboratorium. Bagaimana ya caranya begitu untuk kita tahu tanah kita itu punya kemampuan mengalami konsolidasi atau tidak begitu. Nah, itu apa jenis pengujiannya? Nah, ini yang ya bolak-balik ya saya sampaikan bahwa adanya pandemi ini saya sangat menyayangkan karena Mas dan Mbak tidak bisa melihat alat-alat laboratorium secara langsung begitu ya. Harapannya dalam waktu dekat bisa praktikum offline begitu. Tapi saya kurang tahu apakah dimungkinkan atau tidak. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa konsolidasi itu terjadi pada jenis tanah apa? Nah, yaitu adalah jenis tanah lempung. Ya sudah, berarti ngapain kita harus menguji lagi apakah dia terjadi konsolidasi atau tidak. Yang penting dia lempung, dia pasti akan mengalami konsolidasi, kan gitu ya. Hanya saja, pertanyaan selanjutnya, konsolidasi yang dialami itu konsolidasi yang besar atau kecil? Konsolidasinya lambat atau cepat? Konsolidasinya itu dia menguntungkan atau tidak? Artinya kalau misalnya merugikan kan artinya besar, penurunannya sangat-sangat besar misalnya, kompresibel misalnya, sangat-sangat mudah kompres begitu ya, memadat begitu dalam waktu yang lama ternyata misalnya, dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa kita ketahui hanya dengan mengetahui bahwa tanah itu lempung saja. Tapi tanah lempungnya itu juga diuji, yaitu dengan menggunakan oidometer. Ini nama alat ujinya adalah oidometer. Sampel kecil itu dimasukkan ke dalam ini, ke dalam di lingkarannya di sini, ringnya di sini ya. Kalau kita gambarkan dari arah samping, kita potong. Di dalamnya itu adalah terbentuk seperti ini. Ini adalah sampelnya terletak di sini. Di atas dan di bawah ini adalah untuk porastonnya, porus ya, tanah porus, tanah batu pori begitu. Selanjutnya di sini adalah spesimennya. Di atas ini adalah diberikan, di sini ada lempengan ya. Di sini adalah sebagai dudukan beban. Jadi bebannya adalah yang diberikan di atasnya. Nah, bebannya ini adalah beban begitu ya. Dia itu bukan ditarik, diberi tambahan beban itu adalah di bagian bawahnya sini. Jadi di sini diberikan seperti pemberat begitu, agar tanah yang kecil, yang tipis, yang ada di bawah, di dalamnya ini adalah tertekan. Begitu ya. Nah, selanjutnya di bagian atas, dial gauge-nya ini adalah dia membaca berapa penurunan yang terjadi. Begitu, ketika kita berikan beban di atasnya. Loh, ini kok di bawah gitu ya. Nah, sebetulnya dia adalah memberikan beban di atasnya. Gitu, konsepnya masih sama dengan yang kemarin. Bu, kemarin ada bahas tentang pegas kan gitu ya. Pegasnya itu adalah tanah. Selanjutnya di situ ada pistonnya. Oke, pistonnya berarti di bagian atasnya. Bu, yang kemarin dibahas itu ada bukaan katup kan gitu. Bukaan katup itu ternyata adalah apa? Permeabilitasnya. Nah, sekarang apa nih ceritanya? Bagaimana cerita tentang permeabilitasnya? Jadi ada batu pori di atas dan di bawah. Ini anggapannya adalah kalau dia di lapangan, saya balik ke gambar sebelumnya. Kalau dia di lapangan, itu adalah batu pori itu menunjukkan kondisi di sini. Ini batu pori, ini batu pori, ini batu pori, ini batu pori. Dia berikan beban di atasnya, lalu tanahnya itu tertekan, lalu airnya itu keluar.
Keluar kemana? Kalau di atas bawah ya berarti batu porinya ada 2, kan gitu. Tapi kalau ternyata lapisan pasirnya itu hanya ada 1, di bawah itu tidak ada, ya berarti hanya ke atas saja. Berarti nanti oidometernya pun menyesuaikan, batu porinya juga hanya ada di atas saja. Nah, ini untuk yang kondisi yang sebelah kiri. Sedangkan kalau untuk yang kondisi sebelah kanan, ini adalah oidometer yang seperti ini. Atas dan bawah itu ada buat batu porinya. Dengan anggapan air itu dia akan bisa keluar ke atas dan ke bawah. Nah, ini ya kondisinya adalah begitu. Apakah sedetil itu, Bu? Iya, gitu ya. Nanti di dalam hitungan, karena ternyata ketika air itu dia bisa berlari keluar pada saat dia ditekan, itu ya, ke arah atas dan bawah, itu berbeda dengan dibandingkan jika dia ke arah atas saja. Kan gitu. Nanti ada dalam hitungan. Ya, tolong untuk dipahami terlebih dahulu. Oke, kondisi batu pori atas dan bawah sekali lagi disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, yang di bagian kanan kirinya apa? Ini air. Maksudnya apa? Ini adalah anggapan bahwa airnya itu adalah dia ada di sini adalah dia jenuh. Dia jenuh. Gitu. Airnya adalah dia membuat lapisan tanahnya itu menjadi jenuh. Maka yang di lapangan, di laboratorium juga harus disesuaikan. Dia juga jenuh. Jangan lupa diberi lubang angin gitu ya, agar air juga bisa lewat keluar. Artinya ada akses untuk dia keluar. Bagaimana dia di lapangan? Ya ini ada akses dia keluar. Diakses atau ke arah luar kan, dan seterusnya. Sehingga pengujian di laboratorium itu dibuat sedemikian sehingga menyerupai kondisi yang ada di lapangan. Apa nama ujinya? Ujinya adalah tes uji konsolidasi dengan alat yang namanya adalah oidometer. Standar yang digunakan bisa menggunakan British Standard atau juga menggunakan ASTM. Begitu ya. Ini yang biasa digunakan. Bu, SNI bagaimana? SNI itu adalah biasanya memang turunan gitu ya, atau terjemahan begitu dari ASTM. Jadi tidak terlalu berbeda. Begitu. Oke. Nah, bagaimana nih ya konsepnya atau mekanismenya? Jadi sampel di dalam ring metal. Jadi di sini ini adalah materialnya adalah material metal. Kenapa anggapannya material metal? Nah, ini juga kondisinya juga dianggap sama dengan kondisi di lapangan. Apa yang ada di lapangan? Yang ada di lapangan itu anggapannya tidak ada aliran ke arah kanan dan kiri, gitu ya. Kenapa begitu? Anggapannya adalah ya yang berpengaruh besar begitu, itu adalah hanya arah vertikal saja. Nah, padahal kalau di laboratorium akan sangat memungkinkan nih kalau tidak dikunci bagian kanan kirinya, air bisa saja bukan keluar ke arah kanan dan kiri, tapi malah, bukan ke arah atas dan bawah, tapi malah arah kanan dan kiri. Nah, itulah sebab oidometer ini disederhanakan, begitu ya. Disederhanakan adalah dengan cara membuat ring, membuat metal ring. Jadi bentuknya ya ring, lingkaran begitu. Metal ring, selanjutnya ini adalah berbentuk ya logam begitu ya. Dimasukkan ke dalam logam di sini tanahnya, anggapannya tidak ada dorongan ke arah kanan dan kiri. Bu, di lapangan kan nggak seperti itu. Iya, memang tidak. Tapi ini justru adalah cara mendekati kondisi di lapangan, di mana di lapangan itu dianggap aliran ke kanan dan ke kirinya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan aliran arah atas dan bawah. Begitu. Nah, walaupun kalau mau detail begitu ya di lapangan, masuk iya sih nggak ada aliran kanan dan kiri. Iya, memang ada begitu. Oleh karena itu ada juga oidometer yang dikembangkan lebih advance begitu ya. Di sini kanan dan kiri secara volumetrik juga diukur. Gitu. Ada mahasiswa S3 ada yang ingin mengetahui secara volumetrik, masuk iya sih arah lateral tidak ada begitu ya. Tapi lalu terbukti bahwa arah lateral memang nilainya tidak signifikan. Oleh karena itu, oidometer satu dimensi ya, artinya arahnya hanya ke arah atas atau bawah saja. Begitu ini sudah dirasa cukup mendekati kondisi di lapangan. Oke ya, nah ini penjelasannya. Ya, jadi monggo silahkan dibaca. Kalau misalnya tadi saya sampaikan sampelnya itu ada di dalam ring dan terendam air. Di bagian atas dan bawah terdapat air pori.
kalau drainasenya 2 arah. Tapi kalau 1 arah, maka batu porinya juga disesuaikan. Hanya salah satunya saja. Begitu. Sampel terhimpit dan tidak ada regangan arah lateral. Jadi sudah saya sampaikan karena ada kekangan kanan dan kirinya. Begitu. Selanjutnya ada lagi apa? Kenapa kok pakai ring metal? Tidak menggunakan plastik, tidak menggunakan beton, tidak menggunakan material lain begitu ya. Kita mencarikan material itu yang dia halus. Sehingga pada saat dia terjadi penurunan, bagian kanan dan kirinya ini dia itu minor, kecil sekali gesekan. Begitu. Dianggap tidak ada pengaruh gesekan yang terjadi dari tanah dengan metal ringnya. Sehingga kita bisa mengabaikan, tidak ada gangguan begitu dari kanan dan kirinya. Selanjutnya ada istilah di sini adalah rasio tegangan lateral dan vertikal, itu adalah K0, yaitu adalah koefisien tekanan tanah diam. Kemarin saya sudah dulu ya di pertemuan awal ya, sudah pernah ada yang bertanya bahwa ini adalah sigma V, kan gitu. Selanjutnya yang di sini adalah apa? Sigma H, kan gitu ya. Kapan sigma H digunakan? Bentar, sigma H dulu apa? Kalau sigma V ini adalah apa? Gamma dikalikan Z, kan gitu ya. Sedangkan kalau sigma V adalah K0 atau K dikalikan sigma V. Nah, K apa di sini? Karena kondisinya dia adalah tanah yang rest, dia masih kondisi diam saja, tidak ada gangguan begitu, maka K0, nilainya adalah K0. Untuk kita bisa mendapatkan nilai sigma H, gitu ya, ini adalah K0. Oke, nah selanjutnya tadi sudah saya sampaikan untuk kita mengetahui berapa besar penurunan yang terjadi adalah menggunakan dial gauge yang ada dipasang di atas pelat perata beban. Jadi tadi bebannya adalah hanya diberikan di atas sini saja. 1 titik gitu. Kenapa tidak di sini? Kenapa tidak di sini? Nanti dia menimbulkan momen, kan gitu ya. Dia 1 titik, tapi lalu setelah itu dia diratakan dengan si perata beban, yaitu apa? Pelat perata beban yang ada di atas tanah ini. Begitu. Nah, ini nanti yang akan kita hitung berapa distribusi tambahan tegangan. Ya, balik lagi ya ke bahasan sebelumnya ya. Berapa tambahan tegangan begitu akibat beban yang ada di atasnya yang diterima oleh tanah. Oke, satu persatu dulu, belum sampai sana. Kita masih harus tahu dulu kalau dari hasil pengujian apa sih yang kita dapat gitu ya. Ini tadi konsep dari pengujiannya, kita bisa tahu ya bagaimana caranya kita mendekati kondisi di lapangan begitu. Sekarang apa yang terjadi pada saat sampel tersebut dilakukan pengujian? Tahapannya apa sih? Ya, jadi tahapannya di sini diberikan beban bertahap. Yang pertama kecil dulu, 25. Yang kedua 50, yang ketiga 100, 200, dan seterusnya. Setiap apa itu? Kita tunggu setiap satu waktu. Ya, ketika misalnya 24 jam begitu, 100 1 hari begitu. Apa yang akan terjadi? Jadi yang pertama kita pasang dulu bebannya adalah 25 di sini. Di sini boleh, di bagian bawah biasanya juga ada dudukan begitu agar lebih mudah menggantungkan bebannya. Kalau masih hanya 25 masih mungkin begitu ya, tapi ketika kalau misalnya sudah mulai 50, 100 dan seterusnya begitu. Nah, ini akan kita butuh gantungan-gantungan beban begitu ya ke sampelnya. Nah, ini kita tunggu 25 pertama. Beban yang pertama kita tunggu 24 jam. Kita baca di sini. Dia muter berapa kali. Ya, si dial gauge-nya itu. Oke. Sudah 24 jam. Kita tambah 25 lagi menjadi 50. Apa yang terjadi? Putar lagi. Dia muter lagi kan ya. Jadi kan penurunannya kan semakin besar. Artinya dial gauge-nya dia juga bergerak terus kan gitu. 100, 200, dan seterusnya, sampai pada 800 kN per meter persegi.
Setelah 800 kita kurangi perlahan-lahan atau disebut dengan unloading. Yang di sini tadi dinamakan loading, yang di sini dinamakan unloading. Oke ya. Nah, apa yang terjadi? Tadi pada saat kita memberikan beban pertama, apa yang terjadi? Kita tunggu nih. Oh iya benar. Oh iya dia turun. Belum sampai 24 jam dia sudah mulai agak landai nih. Grafiknya. Sampai kalau kita diamkan terus, dia mungkin landai terus nih. Landai, dan seterusnya. Tapi kita ingin tahu bagaimana kalau bebannya ditambah lagi, mulai lagi dia turun. Agak drastis, lalu dia melandai. Drastis lagi, melandai lagi ketika diberikan beban selanjutnya lagi. Dan seterusnya. Begitu. Oke, untuk bahasan ini sebentar. Kita tunggu dulu, kita pahami dulu satu persatu ya. Jadi untuk yang di sini adalah settlement, yang di sini adalah fungsi waktu. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa setiap tahapan beban ditunggu 24 jam dan dicatat penurunannya setiap waktu tertentu. Nah, ini kita bisa lihat di sini. 0,25 menit. 0,49 menit, 1 menit, 2,25 menit, 4 menit, 9 menit, dan seterusnya. Walah, kok ya mesti susah-susah gitu ya. Ngapain angkanya itu kok angka enggak 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu ya. Kenapa kok 0,25, 0,49, 1, 2,25, 4, 9, dan seterusnya. Ini saya sampaikan dan seterusnya, karena Mas dan Mbak bisa mengikuti di belakangnya. Oh, ini udah kayak tes potensi akademik ini. Ini kira-kira angka apa ya? Ada yang mau menjawab? Silakan Mas dan Mbak, ada yang mau menjawab? 0,25, 0,49, 1, dan seterusnya. Semoga dengan saya bertanya ini untuk seterusnya bisa diingat begitu. Oh, konsep itu toh ternyata yang dijadikan sebagai dasar begitu. Angka apa ya ini Mas dan Mbak? Monggo silakan. Mbak Nuri misalnya, Mbak Nuri 0,25, 0,49 ini angka apa ya Mbak? Atau Mbak Syafira? Masih Bu, maksudnya angka yang dapat diakar itu atau Ya, gimana Bu? Betul. Angkanya itu bisa diakar ya Mbak ya? Betul. Iya Bu. Iya, ini angka kuadrat. Angka kuadrat. Kenapa begitu? Nah, nanti dalam pengolahan datanya, ternyata kita itu nanti harus berurusan dengan angka yang bisa diakar. Karena konsepnya nanti adalah akar T. Begitu. Ya, oleh pendahulu ya, oleh para peneliti di situ ditemukan tren yang baik, kecenderungan yang baik begitu untuk bisa kita simpulkan sesuatu apabila suatu waktunya itu kita buat dalam bentuk akar T. Nah, ini yang dijadikan sebagai dasar. Oh, oleh karena itu pencatatan beban, pencatatan penurunan begitu ya. Pada saat kita memberikan beban itu adalah di angka-angka yang bisa diakar. Sehingga nanti pada saat kita membuat grafiknya juga pun menjadi lebih cantik begitu ya, lebih bagus, lebih mudah begitu untuk kita gambarkan. Begitu. Nah, di sini angka-angka ini ya, kalau di lapangan Bu 0,25 menit itu berapa ya? Oke lah, pada akhirnya ya sudahlah dikira-kira begitu ya. 0,25 menit itu adalah berapa detik begitu. Oke, pada saat detik tersebut kita harus membaca beban tersebut itu menyebabkan penurunan berapa misalnya milimeter misalnya dan seterusnya. Nah, angkanya ini harus diakar, harus dapat diakar karena nanti tadi sudah saya sampaikan kita akan menuju ke grafik ini. Nah, baru begitu ya. Kita akan menuju ke grafik ini karena sumbu X-nya adalah merupakan akar dari waktu pembacaan. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya, selama proses terjadi kenaikan tekanan air pori sampai habis, di akhir 24 jam ditambah beban sebagai beban efektif butiran tanah. Jadi tadi sudah saya sampaikan, 24 jam ini kita anggap sebagai sudah mulai akhir, ya, sudah mulai habis tekanan air pori pada satu beban tertentu. Ini sudah mau habis ini.
Nah, kalau kita teruskan di sini, kemarin sudah saya sampaikan kan ya, pada saat ada piston kan gitu ya, dia masih bersama-sama nih, masih bahkan airnya nih, karena katupnya masih tertutup kan gitu, masih airnya saja yang menumpuk. Tapi pada saat pada akhirnya ini dia masuk, ditekan gitu ya, airnya sudah mulai keluar, sudah mulai dibuka begitu, maka bersama-sama antaranya si pegas dengan si air atau si tanah dengan air kan gitu. Tapi ketika yang paling terakhir sudah mampat betul, air sudah habis betul, maka apa yang terjadi di sini adalah yang menumpuk beban di atasnya yang benar-benar hanya pegasnya saja, airnya sudah tidak. Oleh karena itu, dia sudah di bagian akhir ini, ya, ini adalah kesempatan kita untuk mengetahui lagi bagaimana kalau bebannya kita tambah ya. Nah, pada saat si tanah ini tadi sudah efektif menumpuk beban, kita coba tambahkan lagi. Oh, ternyata masih bisa turun. Berarti masih ada airnya lagi di sini. Ketika dia sudah mau efektif, kita tambahkan beban lagi. Dan seterusnya sampai beban yang 800 kN per meter per segi ini. Begitu. Itu dulu ya, konsepnya seperti itu dulu. Dan pada saat penurunan-penurunan itu kita baca penurunannya adalah setiap akar waktu tertentu. Oke, nah sekarang apa saja yang bisa kita dapat berarti dari informasi di sini? Datanya apa saja? Yang pertama adalah kalau dari lapangan, kita tadi dapat sampelnya ya, yang kita masukkan ke dalam benda ujinya ini, yang ada yang atau dianggap sebagai spesimen, atau yang dimasukkan ke dalam oidometer di sini. Ya, apa saja informasi yang ada di situ adalah yang pertama kedalaman tanah lempung yang akan kita cek. Ya, tadi kalau misalnya di lapangan, misalnya di sini ada bangunan atau apapun yaitu ya timbunan atau apapun, kita ambil sampel. Kita ambil sampel misalnya. Tentunya kedalaman A, B, dan C semuanya masing-masing punya kok cerita yang berbeda-beda ya pada saat nanti diberikan beban di atasnya. Kalau di sini ternyata adalah tanah yang sangat keras sehingga air tidak mungkin dia masuk ke bawah, air hanya lari ke atas semua. Ya, kira-kira nih Mas dan Mbak, di sini ada nilai ada posisi A, ada posisi B, ada posisi C. Kemungkinan nih, yang paling cepat dia mengalami pemampatan itu di posisi titik apa ya? Tanah yang mana ya? Tanah di A, B, atau C? Saya mau menjawab. Ini yang akan dijadikan sebagai dasar. Oh, ternyata kedalaman itu juga sangat mempengaruhi fenomena terjadinya konsolidasi begitu. Ada yang mau menjawab? Mbak Syafira tadi sudah, Mbak Gabriela mungkin. Jadi ini ada kedalaman A, B, C kan gitu ya Mbak. Yang paling pertama cepat selesai konsolidasinya yang mana Mbak Gabriela? Menurut saya yang paling cepat konsolidasinya yang A, Bu. Kenapa Mbak? Karena kan konsolidasi itu terjadi karena tekanan. Nah, tekanan itu menembus yang lapis pertama dulu, Bu. Jadinya A. Oke, sip. Betul Mbak Gabriela. Betul sekali. Jadi, karena tadi hubungannya sama beban di atasnya ya, maka kondisinya A adalah yang dia paling cepat memampat terlebih dahulu. Yang C ya antri, kan gitu ya. Tapi Mbak Gabriela akan menjadi cerita yang berbeda kalau di sini saya hapus. Ya, di sini saya hapus sehingga memungkinkan tanahnya adalah itu bisa, oke ini saja cukup sebentar. Airnya itu bisa, yang saya iris yang ini juga sebentar. Ini airnya ternyata bisa naik dan turun. Karena tanah di bawah ternyata juga merupakan area yang porus. Begitu. Nah, jawaban Mbak Gabriela tadi menjadi tidak 100% benar. Karena pada saat C di sini memang dia jauh ya. Untuk dia dibandingkan dengan A memang terkait dengan beban.
Kalau beban jawabannya Mbak Gabriela betul. Tapi pada saat terjadinya konsolidasi, apakah lalu yang C ini harus menunggu? Belum tentu, karena dia dibantu oleh jarak yang dekat dengan air itu cepat keluar. Begitu. Jadi ternyata ada pengaruh dari jarak di mana dia itu bisa air itu cepat rilis, itu juga akan mempercepat waktu konsolidasi dia. Begitu. Gitu ya. Jadi ini adalah teori atau pemahaman yang harus masuk betul ke dalam pemahaman begitu ya Mas dan Mbak. Karena selain dari kedalamannya dia, itu kondisinya di lapisannya bagaimana? Begitu. Kondisi lapisannya bagaimana? Kedalamannya jelas. Oke. Apalagi Mas dan Mbak kemarin sudah tahu ya konsep dari distribusi tekanan kan gitu nggih. Kemarin Mas dan Mbak sudah paham bahwa semakin ke bawah itu semakin lebar. Yang artinya besar tambahan tegangannya semakin ke bawah adalah malah semakin kecil. Besarnya loh ya. Besarnya adalah semakin kecil. Oke, betul. Sehingga yang C kemungkinan ya nanti dulu kan gitu ya. Betul. Tapi juga ada pengaruh dari di manakah air itu dia bisa mengalir terilis keluar kan gitu. Kerannya itu bagaimana? Oh, ternyata di bagian bawah juga porus. Oke, juga berarti tanah di bagian bawah juga dimungkinkan mengalami konsolidasi. Oke, gitu nggih. Selanjutnya kita lanjut untuk informasi apa lagi di lapangan, yaitu adalah beban. Jelas, beban kecil dengan beban besar otomatis ada mempengaruhi penurunannya. Elevasi muka air tanah, iya, ini sangat-sangat. Jadi, saya mau bercerita lagi. Kalau Mas dan Mbak lihat ada kondisi seperti ini, gitu ya, ada kondisi seperti ini. Muka air tanah di sini, jelas, mau di posisi dimanapun kita harus menganalisis dia konsolidasinya ada berapa besar. Begitu. Tapi kalau kondisi yang lain lagi adalah di muka air tanahnya adalah di sini, mana ini saya, oh ini. Ya, misalnya di sini, maka di bagian atasnya ini tidak perlu kita analisis konsolidasi. Karena pada saat konsolidasi terjadi itu hanya ada ketika kondisi lempungnya tersebut adalah jenuh. Begitu. Walaupun dia dekat dengan beban sekalipun, tapi kalau dia adalah lempungnya itu lempung tidak jenuh, maka kita tidak menganalisis konsolidasinya. Karena konsep konsolidasi itu apa sih? Keluarnya air pori atau berkurangnya tekanan air pori akibat beban di atasnya. Nah, kalau diberikan beban di atasnya tapi tidak ada peningkatan tekanan air pori, ya namanya bukan konsolidasi itu, gitu ya. Itu adalah konsep yang juga harus diingat betul. Nah, ini makanya adalah data-data yang sangat penting, jangan sampai diabaikan begitu. Satu pun, apakah kedalamannya, apakah kondisi lapisan tanahnya, bebannya, elevasi muka air tanah, tidak boleh, ini semua mandatori, harus diperhatikan. Oke, begitu nggih. Nah, dari itu nanti kita akan tahu tekanan overburden efektif di tengah lempung. Oke, itu nanti dulu perlahan-lahan ya. Jadi ini adalah parameter-parameter penting yang harus kita ketahui terlebih dahulu dari lapangan. Nah, selanjutnya dari laboratorium, apa saja yang kita juga dapatkan? Tadi kita sudah memahami ya bahwa yang ada di laboratorium itu adalah kondisi yang mendekati kondisi di lapangan. Sehingga ketika kedalaman lempung itu ada, maka kita dekati di laboratorium menggunakan apa parameternya? H0 atau tebalnya. Tebal dari sampelnya itu adalah H0. Ya, tadi kalau dibuat di sini, ini kan di sini ada kotak kecil gitu ya. Ya, itu adalah H0, diukur tingginya sampelnya itu berapa? Itu H0. Gitu. Selanjutnya yang kedua adalah kadar air yang pertama, kadar air tanah sebelum diapa-apakan. Yang ketiga adalah specific gravity. Apa ini? Dua ini urusannya adalah apa? Urusannya adalah ingat Mektan 1, ketika W dan GS itu diketahui, maka kita bisa tahu angka pori yang ada di dalam sampel tersebut. Oke.
Karena konsolidasi itu terjadi karena apa? Adanya perubahan angka pori. Kan gitu. Yang tadinya besar-besar begitu ya, yang tadinya itu adalah rongganya besar-besar menjadi habis. Kan gitu. Menjadi mampat. Nah, angka porinya menjadi berubah. Menjadi apa? Yang tadi di awal adalah E0, H0, W0. Di sini ya. E0, H0, W0. Yang selanjutnya menjadi EF dan HF. Apa itu? Final. Angka pori final dengan tebal final. Begitu ya. Angka pori final dengan tebal final. Nah, dari itu kita nanti akan dapat informasi yang sama juga dengan yang ada di lapangan tadi. P aksen, tegangan efektifnya. Oke, jadi kita seperti belajar satu hal, tapi untuk dua kondisi yang berbeda di lapangan dan juga untuk di laboratorium. Gitu ya, jadi ketika di lapangan Mas dan Mbak sudah paham, kita bawa konsep tersebut ke dalam laboratorium. Oke, kita lanjut dulu ya. Maka sekarang hasil uji konsolidasi berdasarkan informasi tadi, kita tampilkan dalam bentuk apa saja. Bentuk ini itu bukan hasil uji ya, bentuk ini adalah hasil saya menjelaskan begitu, apa yang terjadi pada saat pengujian itu dilakukan. Tapi ini tidak berbunyi apapun ini dari grafik ini tidak menghasilkan informasi apapun. Ya informasinya, oh ini beban pertama, oh ini beban ini bebannya, ini beban pertama, ini beban kedua. Oh ini tekanan ya yang terjadi yang pertama, ini yang tekanan terjadi kedua dan seterusnya. Oh ini settlement-nya yang terjadi. Oh ini waktunya. Oke, memang ada informasi itu. Tapi ini belum menghasilkan parameter penting yang kita gunakan dalam perhitungan penurunan konsolidasi. Apa yang bisa kita lakukan berdasarkan parameter yang kita dapat dari lab gitu ya. Ini adalah dua. Paling tidak minimal ada dua. Yang pertama adalah perubahan tebal ya, tadi H0 menjadi HF dibandingkan dengan akar waktunya itu tadi 0,25, 0,49, 0,64, 0,49 dan seterusnya. Nah, itu atau pilihan yang lain adalah paling tidak ada perubahan tebal H0 dan HF dengan waktu dalam skala logaritma. Gitu ya. Nah, tadi tampilannya adalah untuk perubahan tebal dan akar waktu itu bisa kita lihat menggunakan grafik yang di sini. Oke, grafik yang ini. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah pada saat pengujian pemberian beban satu jenis beban. Jadi pada saat kita berikan satu jenis beban, itu adalah berapa sih dia mengalami pemampatan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya diukur berdasarkan akar waktunya. Berapa itu akar waktu yang terjadi? Diplotkan di sini. Ini dia berapa? Diplotkan naik. Terus setelah itu diplotkan lagi. Nah, kan gitu ya. Ya, sehingga diperoleh garis yang berwarna hitam pekat ini. Sebentar, saya hapuskan. Nah, berwarna hitam ini. Mana ya? Nih. Oke, dari yang berwarna hitam ini nanti kita dapat informasi begini caranya. Nah, ini seharusnya akan jelas pada saat Mas dan Mbak mengerjakan praktikum ya sebetulnya ya. Jadi dari praktikum itu Mas dan Mbak bisa membuat grafik ini. Yang pertama adalah dengan cara membuat garis lurus begitu. Di mana garis yang berwarna hitam ini dia mengenai garis hitam sebanyak mungkin. Artinya apa? Garis yang linier. Selanjutnya ini dipotongkan di sini adalah di titik B. Gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk kita bisa mendapatkan titik C adalah kita ukur OB ya, itu berapa? Selanjutnya OC adalah 1,15 dari OB. Oke, saya ulangi, OC adalah 1,15 dari OB. Maka ketemu titik OC di sini. Oke, nah dari situ kita bisa tarik garis ya ke arah atas, begitu.
untuk mencapai nilai A, dan di sini ketemu adalah nilai akar T. Di sini akar T. Maaf sebentar. Maaf ya, saya ada telepon. Oke, jadi setelah tadi dipotongkan dengan grafik tersebut, lalu akan ketemu akar T90. Nah, ini di-save dulu saja bahasan tentang akar T90. Nanti kita akan bahas apa itu T90 gitu ya. Nah, selanjutnya hal lain yang bisa kita dapatkan adalah informasi ini antara penurunan dengan skala log dari waktu. Dari sini kita dapat adalah informasi tahap 1 ini adalah pemampatan awal, yaitu adalah seperti kemarin saya sampaikan adalah penurunan segera, begitu ya. Selanjutnya di sini terjadi penurunan lagi adalah konsolidasi primer. Kalau dia sudah mulai meluncur, terus tidak tahu berhentinya kapan, begitu ya, ini namanya konsolidasi sekunder. Konsolidasi primer itu yang arahnya adalah arah bawah, begitu. Nah, di sini itu ditarik ke arah bawah yang dia mengenai banyak garis ya, banyak titik di sini adalah dipotongkan dengan yang dia garis potong yang arah dari bawah. Nah, di sini adalah batas konsolidasi primer itu selesai begitu. Atau mulainya konsolidasi sekunder. Nah, ini adalah sajian begitu ya dari hasil pengujian konsolidasi. Oke, nah selanjutnya ada informasi yang lain lagi atau gambar lain lagi yang juga penting, itu adalah sajian dalam bentuk hubungan antara angka pori, ya, angka porinya adalah di atas, void ratio, begitu, dibandingkan dengan efektif stress atau P aksen. Yang di angka pori itu adalah skalanya linier atau skala normal biasa, begitu. Kalau untuk yang arah X-nya adalah skalanya skala log. Oke ya, ini pun juga sama. Jadi didapatkan adalah tes data. Ini tuh titik-titiknya ini titik pengujian data nih. Diuji begitu ya. Tadi ya setelah ditambah beban. Selanjutnya dibaca titik demi titik begitu. Ini akan terbentuk grafik yang seperti ini. Oke ya. Cantik iya, karena makanya salah satunya logaritmik pasti ya dibentuk adalah terbentuknya adalah menjadi lebih halus gitu. Nah, dari ini apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah harus kita olah dulu dari grafik ini. Memang pada akhirnya adalah pendekatannya menggunakan grafis ya. Ya, jadi di sini kita dapatkan bagaimana caranya. Kita lihat maksimum, titik maksimumnya dari poin ini tuh ada di mana. Jadi kalau kita lihat dia itu lengkungnya gitu ya, dia adalah posisinya di mana. Diambil itu satu titik tersebut. Jadi dia yang masih menunjukkan dia masih melengkung, tapi lalu menjadi lurus. Nah, di sini adalah titiknya. Dari titik tersebut, kita tarik garis horizontal. Ini urutan yang pertama, garis horizontal pertama. Oke, garis horizontal yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah kita buat garis singgungnya. Ya, garis singgungnya. Apa sih arti garis singgung? Ya, artinya dia yang hanya menyinggung satu titik itu saja. Tidak untuk yang lain. Persis ada pada garis di titik maksimal itu tadi. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya tadi dari si horizontal dengan si garis singgung kita buat menjadi ada garis baginya, yaitu poin ketiga atau garis yang ketiga, garis bagi. Sehingga sudut di bagian atas dengan sudut di bagian bawah itu sama. Oke ya, sampai ke garis yang ketiga sudah aman. Selanjutnya garis yang keempat adalah kita buat garis, ini istilahnya adalah virgin compression line, yaitu adalah pada saat garis yang ke arah bawah ini diambil yang dia mendekati banyak titik yang terkena.
Titik yang terkena itu banyak. Aduh, saya nggak pakai penggaris ini. Saya hapus dulu ya. Jadi kalau tadi ada bentuk lengkung, terus lurus ke bawah, ini katakan di sini, ke arah sana, ini adalah garis singgungnya, gitu ya. Di sini garis bagi, di sini kita buat garis, kalau dari bawah saya nggak lurus nanti. Iya, inilah ya. Ini adalah garis yang kita mendekati banyak garis yang ke arah bawah, itu paling banyak garis saya kok nggak cantik ya, sebentar, paling banyak dia mengenai garis ya, saya buat gini, saya laser aja lah, dia mengenai banyak titik, yang paling banyak ini adalah yang dinamakan sebagai virgin compression line. Oke, dari itu kita akan ketemu satu titik potong. Satu titik potong ini dinamakan sebagai pre-consolidation pressure point. Kalau kita tarik ke arah bawah, ini adalah dinamakan sebagai pre-consolidation pressure atau pre-consolidation stress. Gitu ya. Nah, di sini yang dinamakan sebagai PC. Ya, PC aksen gitu ya, istilahnya PC aksen. Effective stress, karena di sini bahasannya adalah sudah bahasan effective stress. PC aksen di sini. Nah, informasi si PC aksen itu nanti akan membuat kita mengenal tanah lempung kita itu tanah lempung jenis yang apa gitu. Nah, jadi dari hasil uji ini kita jadi bisa tahu, bahkan bisa untuk menentukan rumus mana yang akan kita gunakan dalam menghitung penurunan konsolidasi. Oke ya. Ini adalah tahapan yang Mas dan Mbak saya rasa harus wajib tahu bagaimana cara membuat grafiknya. Nah, dari ini nantinya ya, setelah kita berikan dia beban 25, 50, 100, 200, 400, 800, nah begitu ya. Sampai tadi sudah saya tunjukkan bahwa setelah itu harus dilakukan yang namanya unloading. Unloading adalah kita ingin mengetahui ketika jenis, atau misalnya gini ya, ketika kita itu berikan penurunan gitu ya, kita lakukan dia pengujian gitu, pengujian ini turun gitu ya, itu kalau kita kembalikan lagi, kita biarkan dia mengembang, si bebannya itu kita kurangi gitu, ini adalah settlement. Ini kalau ke bawah ya, ini ke bawah ini adalah settlement. Kalau yang ke atas berarti kan heave ya, atau pengembangan atau swelling begitu. Ketika kita berikan di sini adalah beban begitu. Ya, semakin besar beban maka settlement semakin besar juga begitu. Ketika kita lepas, apa yang kira-kira akan terjadi? Apakah dia akan kembali lagi ke arah sini? Ya, kembali lagi begitu, atau malah dia akan kembali lebih naik lagi ke arah lebih mengembang begitu ya, berarti kan artinya lebih mengembang ya, atau dia akan kembali tapi tidak full begitu. Nah, parameter atau karakter dari tanah itu adalah karakter yang unik. Ketika dia diberikan beban, ya, ketika dia diberikan beban, memang dia turun. Tapi ketika dia dilepaskan bebannya, dia tidak akan bisa kembali lagi ke posisi semula, kecuali dia seperti apa, seperti pegas begitu ya. Walaupun pendekatannya kita tanah itu seperti pegas, elastis begitu. Tapi pada kondisi nyatanya tidak bisa. Dia bisa kembali tapi tidak seperti semula. Ya paling seperti ini. Dia kembalinya ya hanya di sini. Tidak kembali lagi ke posisi semula di sini. Kalau dia diberi beban lagi bagaimana? Turun lagi. Tapi kalau naik dia di sini. Turun lagi dan seterusnya. Itu. Ya kan? Nah, ini yang dinamakan sebagai kondisi unloading. Jadi unloading itu patuh naiknya di sini. Nah, ini namanya unloading. Pada saat ketika kita mengurangi beban dan angka porinya di situ semakin agak lebih besar, tapi tidak full kembali lagi ke angka pori awalnya tadi. Begitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan dengan kita mengetahui ya
bagaimanakah posisi pre-consolidation pressure? Apa sih artinya? Tekanan prakonsolidasi. Artinya tekanan tanah pada saat belum mengalami konsolidasi itu sebetulnya berapa? Sebetulnya berapa dan itu akan digunakan untuk apa? Tadi sudah saya tunjukkan, yang ini maksud saya ya, pre-consolidation itu adalah di sini. PC, aksen. PC aksen adalah pre-consolidation pressure. Poinnya di sini, kita tarik tadi ke arah bawah. Ya, ini adalah bahasan untuk elastis ya. Kondisi tanahnya itu masih elastis, oleh karena itu bahasannya adalah ini masih bahasan di area di sini. Dan oleh karena itu di bagian sini adalah sudah menjadi bahasan inelastis domain. Yang tadi oleh karena sudah itu terlihat ya, Pak? diwakili Bersama nanti akan jadi pengalaman untuk supaya kita tidak line. Ya, yang keempat ini tadi. Nah, ya. di sini kan didapatkan R1, R2, dan R3-nya. Ini adalah virgin compression Iya. line yang menunjukkan bahwa suatu Baik, makasih Mas David ya. tidak Jadi elastis itu lagi. Anda harus menulis. Oke ya. Nah, ternyata si PC aksen ini maksudnya apa? Kondisi adalah pada saat dia mengalami konsolidasi itu dia mempunyai tekanan berapa, begitu. Untuk apa sih itu? Nantinya nilai tersebut kita gunakan untuk memahami sifat dari tanah lempung tersebut. Apakah dia itu atas, NC atau bawah, OC? bagian atas, Lagi ini ya. KRL, NC atau tetapi OC? bahannya baja. Persiapkan Yuk kita lihat kalian dengan singkatan-singkatan ya. bisa dijual Tapi kiloan. akan kalian gunakan sampai nanti, ya. Kalau NC, saudara apa melihat, itu? Normally silakan consolidated. jalan-jalan di beberapa Normal, stasiun, konsolidasi di beberapa normal, atau OC, over consolidated. Kondisi tanah NC dengan kondisi tanah OC itu sangat berbeda sifatnya. Gitu. NC dan OC sangat mempunyai sifat yang sangat-sangat berbeda. Oke ya. Selanjutnya, yang lain dulu, kita kenalan dulu aja nih, ada beberapa ya teman kita kaitannya dengan konsolidasi yang harus kita kenal. Selanjutnya adalah CC, apa itu indeks kompresi. Kemampuan untuk si tanah lempung itu mengalami kompresibilitasnya berapa. Selanjutnya ada nilai CV, koefisien konsolidasi. Informasi ini akan sangat kita pakai pada saat kita menganalisis apakah penurunan konsolidasi itu sudah selesai atau belum. Ada istilah lain adalah SC, penurunan konsolidasi itu sendiri. Berapa besarnya? Kan gitu ya, kalau di lapangan, berapa nih? Dia turun berapa nih tanahnya? Kan gitu. Ada lagi istilah U, derajat konsolidasi. Kalimatnya begini. Ini konsolidasinya sudah selesai berapa persen? 100% selesai atau masih 50% selesai? Baru setengah jalan ini. Dia belum mampat, benar-benar mampat. Nah, ini namanya derajatnya. Berapa derajat? Artinya berapa persen? Begitu ya. Dia mengalami konsolidasi. Ada lagi istilah TV, waktu konsolidasi. Ya, jadi urusan dengan konsolidasi itu adalah fungsi waktu. Kalau yang dibahas adalah sudah selesai apa belum? Ya, yang dibahas berapa waktu dulu yang dibahas ini? 3 bulan, 5 bulan, apa 1 tahun? Nah, itu berbeda-beda kondisi dari konsolidasinya. Oke ya, dari ini kita bisa tahu besar penurunan yang akan terjadi. Kenapa kok di sini berbeda bahasannya penurunan dengan SC di sini? Ada yang ingat tadi bahwa penurunan yang akan terjadi itu tidak hanya SC saja, tapi ada apa? Ada 3. Apa tadi? Immediate settlement, SI, baru yang SC, consolidation, ada yang SS, secondary consolidation. Ada 3, oleh karena itu SC adalah salah satu penyumbangnya saja. Bahasan tentang SI nanti di pertemuan terakhir sebelum MIT, bahasan tentang SS juga. Begitu. Minor memang bahasan ini, karena hanya beberapa rumus saja yang memang digunakan, dan ya tidak ada bahasan tentang waktu, tentang tidak ada bahasan tentang
derajatnya, dan seterusnya seperti konsolidasi primer. Ada yang lain lagi adalah kecepatan penurunannya. Jadi yang dibahas sekarang adalah berapa lama nih konsolidasi itu selesai. Kita masih harus nunggu tanahnya itu memadat berapa bulan ini, berapa tahun, dan seterusnya. Nah, di sini kaitannya dengan permeabilitas dan juga compressibility dari tanahnya. Begitu. Oke, nah sekarang akan dibahas satu persatu. Uji konsolidasi satu dimensi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa parameter yang harus kita kenali dulu di awal adalah apa tadi? H0. Kan gitu ya, H0, awal. Begitu. Selanjutnya nanti kalau di akhir akan berubah menjadi HF. Kan gitu ya, H final. Sehingga yang dari H0 menjadi H final, apa yang terjadi di sini? Ada delta H. Gitu. Ada delta H, perubahan dari tinggi dari sampelnya. Ditambah lagi tadi ada informasi apa? Saya perlihatkan dari samping saja, begitu ya. Kita buat dia dalam bentuk ring. Selanjutnya di dalamnya itu ada tanahnya. Artinya di dalamnya sini kanan dan kiri itu tidak kita perhatikan. Yang kita perhatikan hanya tingginya saja, kan gitu. Oleh karena itu, karena anggapan lateralnya itu kita nolkan atau kita abaikan. Artinya apa? Yang dibahas adalah tinggi, bisa kita analogikan tinggi itu adalah menjadi bahasan volume, karena yang berubah ya hanya atas dan bawah saja, kanan dan kiri tidak ada urusannya. Oleh karena itu bisa kita analogikan langsung begitu, bahwa bahasan volume adalah bahasan tinggi. Oleh karena itu informasi volume kita bisa sederhanakan menjadi informasi perubahan tinggi saja. Kenapa kita ajak ini bahasannya ke volume? Karena kita harus mengingat bahwa pada saat nanti kita mengurusi atau menghitung angka pori, apa sih hitungan angka pori itu? Angka pori itu adalah yang berurusan dengan volume, kan ya? Aduh Bu, dulu saya nggak tahu pada waktu Mektan 1, sekarang saya lupa. Ya, jangan ya. Jadi pada saat kita menghitung angka pori, yaitu adalah bahasan perubahan volume. Ya kan, yang di dalamnya kan rongga, volume rongganya itu seperti apa. Jadi kalau dulu kita ingat ini adalah butiran padat masifnya gitu ya, di sini adalah rongga pori, di sini adalah angka porinya, begitu kan. Nah, maka rongga butiran padatnya tersebut atau rongga porinya itu bisa kita sederhanakan menjadi bahasan tingginya saja. Delta H, di sini ada delta E, di sini ada V-nya S, kan gitu ya. Nah, sehingga gambaran delta V ini menjadi kita abaikan saja, toh informasi delta H itu sudah kita anggap analog dengan delta V. Nah, rumusnya menjadi ini saja. Nah, oleh karena itu kita jadi bisa tahu nih, oh delta H-nya itu berapa kalau kita tahu perubahan angka porinya. Atau kita balik, berapa perubahan angka pori kalau kita tahu berapa perubahan tingginya. Kan gitu. Ya, jadi ini hanya mainan putar-putar rumus saja sih. Bu, rongga pori nggak bisa diukur, Bu. Susah banget itu. Mana ini ketutupan ring metal lagi kan, metal ringnya lagi. Gimana caranya kita mengukur? Mas dan Mbak bisa ngukur tingginya? Iya, perubahan tingginya itu adalah perubahan angka porinya, kan jadi gitu. Ya, jadi pelan-pelan. Dari perubahan tinggi itu adalah perubahan volume. Perubahan volume itu adalah indikasi dari perubahan angka pori. Maka kita bisa hitung. Walaupun tidak langsung delta H sama dengan delta E loh ya. Kalau kita lihat di sini delta H per H itu adalah delta E per 1 plus E. Tidak langsung serta-merta delta H sama dengan delta E, tidak. Harus masuk ke dalam rumus perbandingannya. Oke ya. Nah, ini informasi ini dasar juga. Jangan sampai diabaikan betul. Monggo, ini nanti setelah ini saya akan langsung share. Saya akan langsung share. Kemarin saya agak lupa ya, agak terlambat lama begitu untuk share. Setelah ini monggo. Nanti akan saya langsung share untuk dipelajari. Selanjutnya ada informasi lagi. Bu, kalau begitu tebal sebelum itu apakah ya memang hanya diukur saja dengan penggaris begitu, atau diukurnya adalah apa misalnya dengan apa namanya
jangka atau misalnya dengan kaliper misalnya, itu adalah bagaimana ya? Nah, harus hati-hati. Memang betul bisa kita ukur dengan kaliper, dengan penggaris gitu ya. Tapi hati-hati di dalam bahasan ini, yang namanya soil-nya saja, itu ya betul-betul ya harus kita hitung soil-nya saja. Ekivalen adalah bagian padatnya saja. Bagaimana cara menghitung? Harus juga masuk ke dalam perbandingan-perbandingan. Di sini harus ada informasi masa tanah kering, oleh karena itu ada pengujian kadar air awal, selanjutnya juga ada berat jenisnya, ada luas tampang tanahnya, kalau kita punya ada lingkaran ya berarti luas lingkarannya itu berapa, kan gitu ya. Ini adalah informasi tebal sampel sebelum uji. Gitu. Selanjutnya kalau untuk yang angka pori selanjutnya bagaimana? Nah, tadi kan sudah saya sampaikan ya, ketika kita tahu perbedaan tebal H1 dikurangi HS atau H0, monggo mau silakan mau pakai istilah apa, H0 atau HS begitu. Atau H1 dikurangi H sebelumnya, H sesudah dikurangi H sebelumnya, dibagi dengan H sebelumnya, itu adalah perubahan angka pori. Kan gitu. Jadi, tadi saya sudah sampaikan, Bu, ngukur angka pori susah. Jelas, tapi ketika Mas dan Mbak punya informasi berapa tebal sebelum dan berapa tebal sesudahnya, Mas dan Mbak bisa mengetahui berapa perubahan angka pori yang terjadi di dalamnya. Begitu. Nah, ini dilakukan seterusnya. Terus, sehingga di sini informasi saya adalah hitungan delta H dan delta E itu dihitung terus untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi ini kalau saya berikan, saya nggak tambahkan tabel ya, sebentar. Jadi kalau misalnya di sini ada H0, di sini ada H1 gitu ya. Ini kan hasil ukur, hasil ini ya, hasil hitung ya, hasil hitung H0. Selanjutnya H1 hasil apa? Hasil pembacaan dari dial gauge-nya. Nah, selanjutnya di sini akan muncul delta H, kan gitu ya. Apa itu? H1 dikurangi dengan H0-nya. Oke. Selanjutnya di sini akan lalu muncul berapa kemungkinan dia akan terjadi perubahan angka pori. Ya. Nah, selanjutnya di sini dihitungkan E1-nya berapa. Di sini ada H1 itu turun menjadi H0 untuk tahapan selanjutnya. Kan gitu kan? Ini muncul H0 H1 yang baru lagi. Delta H ada lagi. Kita hitung ini sebagai E1. E2. Ya. Selanjutnya di sini adalah H1 dia turun menjadi H1 yang H0 yang selanjutnya. Dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan sebagai perhitungan terus-menerus yang terjadi akibat perubahan tebal dari sampelnya. Oke, gitu ya. Nah, dari itu nanti ada informasi angka pori, kita bisa masukkan lagi, kita bisa susun lagi menjadi dalam bentuk grafik. Yang pertama adalah grafik pembebanan, begitu ya, hubungannya antara angka pori dengan, disampaikan di sini adalah sigma aksen. Ada yang lebih suka menyebutnya dengan P aksen, boleh. Ya. Di sini adalah yang dimaksud sebagai stres, sebagai tegangan, sebagai tekanan, gitu ya. Nah, ini adalah dalam bentuk sigma atau P aksen. Boleh apa aja. Kalau yang tadi saya tunjukkan ini dalam bentuk P. Ini kalau misalnya ada yang lebih, Bu, saya ada membaca referensi itu sigma C, apa bedanya? Sama. Gitu ya. Ini saya sengaja memberikannya dalam bentuk beberapa notasi agar pada saat Mas dan Mbak membaca referensi yang berbeda-beda, oh itu maksudnya sama, gitu ya. Nah, ini adalah untuk menunjukkan sejarah, waduh apalagi nih, sejarah tegangan dari lempung tersebut itu seperti apa. Ya. Kenapa begitu? Karena kita jadi tahu posisinya itu tanah tersebut sebetulnya sudah pernah diapakan ya sebelumnya gitu. Sudah pernah diperlakukan apa ya sebelumnya? Sudah pernah mengalami tegangan berapa ya sebelumnya gitu. Nah, misalnya kondisinya seperti ini. Kalau kita itu tahu misalnya pertama langsung grafik ini yang kita tahu. Ya, grafik ini yang kita tahu. Kita nggak tahu nih, jangan-jangan sebelumnya pernah terjadi grafik yang lain dulu sebelumnya. Pernah terjadi grafik unloading dulu sebelumnya.
Nah, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu grafik ini sangat-sangat penting untuk mengetahui, untuk kita mengenali sifat dari tanah lempung tersebut. Ya, untuk kita tahu lagi apakah tanah lempung tersebut itu sudah kompak atau belum gitu. Selanjutnya di sini tadi sudah saya sampaikan untuk pada kondisi unloading posisi butir itu tidak kembali seperti pembebanan awal. Tadi sudah saya gambarkan ya hampir sama seperti ini nggih. Ini adalah loading. Ini kalau kita kurangi pembebanannya, ini kalau kita reloading lagi dan seterusnya, dan yang dinamakan virgin compression slope ya yang tadi kita gambarkan tadi ke garis keberapa tadi? Garis keempat ya. Garis keempat ini adalah ketika dia mengalami loading yang berulang, dia akan ada pada satu garis yang sama. Sama terus. Sebentar, garisnya menjadi malah jadi karu-karuan. Ya, ini menjadi ini loading pertama ya dia kena juga. Loading kedua dia kena juga. Ini kalau misalnya dia dilakukan lagi loading ketiga dia ya di daerah ini lagi dan seterusnya. Nah, ini dia menunjukkan bahwa ya karakter dari tanahnya adalah di kemiringan si CC itu. Tidak ke yang lain-lain. Nah, ini adalah yang dinamakan sebagai karakteristik dari kompresibilitas suatu tanah lempung berdasarkan hasil uji laboratorium. Nah, di sini ada istilah adalah MV, coefficient of volume compressibility, MV, yang menunjukkan sebagai perubahan volume, persatuan volume akibat kenaikan tegangan efektif, suatu tegangan efektif. CC, kalau ini disampaikan sebagai slope-nya, ya berarti adalah kemiringan grafik linier, begitu ya, antara E dengan log P aksen atau sigma aksen. Oke, angka-angka ini nanti digunakan untuk apa? Nantinya digunakan untuk menghitung penurunan. Yuk, satu persatu dulu. Jadi di sini MV itu dapat dicari menggunakan informasi angka pori tadi. Angka pori sebetulnya. Tapi tadi sudah saya jelaskan bahwa ini identik dengan informasi tebal tanah. Kondisinya berapa? Tidak konstan, tergantung dari besar tegangannya. Benar kan ya? Karena tadi pada saat angka pori yang pertama itu diperoleh adalah pada saat hasil pembebanan yang pertama. Diberikan beban yang kedua ya angka porinya akan berubah lagi dan seterusnya. Kan gitu. Oleh karena itu nilai MV itu tidak konstan. Oke, nah nilainya itu adalah tadi sudah disampaikan adalah kemiringan dari apa tadi angka pori dibandingkan dengan logaritma dari atau log dari sigmanya kan gitu ya. Sehingga persamaannya di sini juga perbandingan antara angka pori dengan sigmanya. Ya, kita bisa sederhanakan menjadi ini atau delta E analog dengan delta H, maka juga bisa disederhanakan menjadi delta H per delta sigma aksen, sedangkan 1 plus E0 adalah H0. Begitu. MV ini bisa kita gunakan untuk mengelompokkan jenis dari suatu tanah. Ada memang referensi yang mengatakan demikian, tapi sekali lagi kalau kita punya akses begitu ya untuk melakukan sampling, kita lakukan pengujian di lapangan itu di laboratorium itu akan lebih baik lagi agar menunjukkan berapa nilai MV yang sesungguhnya, apalagi berapa besar tergantung berapa besar tegangannya. Kalau kita langsung mengambil angka dari referensi bisa jadi tidak sesuai karena pada saat pengujian kita nggak tahu nih dia diberikan beban atau tegangannya berapa kan gitu. Gitu ya, ini gambaran saja bahwa memang ada bisa begitu digunakan untuk mengelompokkan jenis tanahnya. Oke, selain dari MV kita juga bisa ketahui ada AV, yaitu adalah koefisien kemampatan. Hal yang sama sebetulnya, kalau tadi itu angka pori dengan log sigma, kalau AV adalah angka pori dengan sigmanya langsung. Jadi bukan dalam log sigma, itu saja bedanya. Ya, itu saja bedanya. Sama-sama untuk membuat kurva hubungan antara E dengan sigma. Nah, sehingga keduanya juga mempunyai hubungan antara MV dengan AV. Ya, karena apalagi satu jenis tanah yang sama kan, sampelnya pun sama sehingga bisa diotak-atik dengan dua persamaan tersebut. Begitu.
Ada parameter yang lain lagi adalah CC, compression index. Apa tadi? Kemiringan ya tadi ya, virgin compression index. Virgin compression slope-nya. Yaitu adalah kemiringan grafik pada saat dia dilakukan loading. Loading 1, loading unload, reloading, dan seterusnya. Kebalikannya adalah CE, yaitu expansion index, yaitu adalah kemiringan pada saat dia dilakukan unloading. Ya, di sini nih, antara ujung titik awal dengan ujung titik akhir pada saat dia mengembangnya, mengexpand sampai berapa, nah itu adalah di expansion index. Oke, nah tadi juga disampaikan di sini juga hampir sama. Pada saat CC, itu juga yang dilihat adalah perbandingan angka pori dengan logaritma dari log dari sigma aksennya. Hampir sama seperti MV, tapi kalau CC itu untuk di semua kondisi, tidak hanya pada satu pemberian tegangan saja. Sehingga kalau CC itu kondisinya itu dia diberikan beban berapapun ya slope-nya sama. Ini konstan ini. Berbeda dengan MV. Kalau MV dia misalnya dilakukan pertama begini, ya kemiringannya hanya sekian ini. Kalau dia unloading, dia dilakukan miring lagi. Nah, ini dia punya MV yang berbeda lagi. Nah, kan di sini. Paham ya, ini untuk MV. Tapi kalau untuk CC, ya, ini adalah satu, garisnya satu saja. Ya, garisnya yang garis ini saja. Begitu. Ini yang membedakan antara CC dengan MV. Oke, selanjutnya di sini saya akan bahas lagi yang lain tadi NC dan OC. Apa itu? Ini cukup banyak ya materi kita hari ini. Mohon untuk bisa dipahami NC dan OC. Tadi sudah saya sampaikan bahwa NC-OC itu kita dapat itu dari informasi berapa pre-consolidation pressure, kan gitu ya. Berapa tegangan prakonsolidasi. Begitu. Apa yang terjadi? Jadi yang namanya normally consolidated itu adalah pada saat tegangan efektif suatu titik dalam tanah lempung yang berlaku saat ini, itu adalah yang tegangannya adalah paling maksimum yang pernah dia terima. Jadi apa yang dia terima beban sekarang, misalnya nih, saya berikan contoh. Di sini ada tanah lempung, lalu dia tidak diapa-apakan. Ya, tapi ketika ternyata setelah itu ada beban bangunan di atasnya, bangunan atau rumah dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi di sini karena memang tadi sebelumnya itu tidak pernah dilakukan atau diberikan beban sebelumnya, maka sekarang ini adalah kondisinya dia adalah dia berupa lempung NC. Lempung normally consolidated. Lempung yang pada saat ini dia menerima beban itu adalah beban yang paling besar yang pernah dia terima. Begitu ya, yang pernah dia terima. Tapi ada juga nih kondisinya nih, kita lama nggak lihat kan, suatu tanah gitu ya, sepertinya kosong begitu ya, sepertinya kosong. Lalu kita berikan dia beban, sama nih kondisinya, kan gitu. Kita berikan dia di sini. Gitu ya. Tapi ternyata awalnya dulu tanah di bagian bawah situ itu adalah ternyata dulu itu permukaannya hanya sekian. Dan ternyata tanah di atasnya ini adalah timbunan. Misalnya begitu. Misalnya timbunan yang sebetulnya tebalnya lebih besar atau bebannya itu lebih besar jika dibandingkan dengan beban bangunan yang ada di atasnya sekarang. Gitu ya. Maka apa yang ini, kondisi apa ini sekarang? Ini adalah yang dinamakan sebagai lempung over consolidated. Adalah lempung yang pada saat sejarah sebelumnya, dia pernah mengalami tegangan yang lebih besar daripada tegangan yang dia terima sekarang ini. Begitu. Contoh lain apa? Misalnya, ini mungkin nih seperti ini. Misalnya nih, contoh kita akan membuat perumahan gitu ya. Kita akan membuat perumahan, ternyata perumahannya tersebut ini dulunya sawah. Jadi ini dia dilakukan penimbunan dulu, kan gitu. Dilakukan penimbunan yang tebalnya cukup tebal gitu, sehingga sampai berat
timbunannya itu lebih berat dibandingkan dengan tanah bangunan di atasnya nanti. Misalnya bangunannya pun hanya rumah satu lantai, katakan ya. Nah, ini kan berarti bebannya lebih enteng gitu ya dibandingkan dengan timbunan yang pernah dia terima. Oke, berarti kondisi di sini adalah namanya over consolidated. Dia mengalami pembebanan itu sudah over sebelumnya. Gitu. Itu namanya over consolidated. Hal yang lain yang menyebabkan tanah lempeng mengalami over consolidated itu misalnya mencairnya es, ya. Jadi yang tadinya dia tidak mengalami beban apapun, sebetulnya dia sudah punya sejarah ya, diberikan tegangan di atasnya. Atau adanya erosi tanah permukaan, adanya naiknya muka air tanah dan seterusnya. Banyak hal yang menyebabkan ini. Ini kalau secara alami. Ada hal yang buatan yang tadi sudah saya sampaikan. Ada lagi buatan lagi, misalnya Mas dan Mbak pernah membaca atau melihat atau mendengar informasi bahwa suatu tanah dia itu akan dilakukan penimbunan, misalnya penimbunan untuk tanah jalan tol, katakan. Selanjutnya ada informasi bahwa dia dipasang preloading, beban preloading gitu ya. Beban preloading artinya sebelum dia ditimbun tanah timbunan yang asli, tanah timbunan jalan tolnya, dia itu tuh diberikan beban dulu di atasnya. Apa misalnya dengan tanah bisa, dengan beton blok batu blok beton bisa begitu ya. Tujuannya adalah dia memberikan tambahan beban dulu ke dalam si tanah, kepada tanah gitu. Kita biarkan tanah tersebut dia mengalami pemampatan. Saya buat dalam biru lagi. Yang tadinya dia rata begini ya, dia biar memampat dulu nih, memampatnya ke ekstrim ini. Kan gitu. Sehingga ketika akhirnya si preloading tersebut kita hapus, tanah itu sudah mampat, kan gitu. Tanah sudah mampat, maka setelah itu kita bisa berikan timbunan di atasnya, misalnya adalah seperti ini. Kita tinggal berikan timbunan di atasnya. Nah, misalnya seperti ini. Kita timbun di sini. Apa yang terjadi? Tanah yang di bawahnya tidak akan turun lagi karena dia sudah mampat dan mengalami kondisi over konsolidasi. Nah, ini kata kunci nih, berarti jenis tanah lempung seperti apa yang sebaiknya kita temukan di lapangan? Adalah apa ini? NC atau OC? Siapa yang mau menjawab? Mas Hertantia. Agar kondisi konstruksi kita lebih stabil gitu ya, kita akan merasa beruntung gitu kalau kita menemukan jenis tanah NC atau OC. Ada yang mau menjawab? Mas Rizal Siamidar? Mungkin OC, Bu. Kenapa, Mas? Karena tidak perlu ibadatkan lagi. Ya, karena dia sudah pernah mengalami tegangan maksimum sebelumnya, kan gitu ya Mas ya. Sehingga pada saat dia diberikan beban di atasnya lebih enteng, ya dia santai-santai aja, kan gitu ya. Tidak akan mengalami pemampatan lagi, gitu. Sip, begitu. Nah, tapi apakah lalu alam itu akan memposisikan gitu ya kondisinya itu pasti sebagai OC? Ya tidak, oleh karena itu harus ada yang namanya treatment tadi, menggunakan preloading, menggunakan vakum, menggunakan apapun itu, perbaikan tanah yang memaksa dia mengalami tegangan lebih besar dulu sebelum dia diberi tegangan rencana begitu, agar dia mengalami OC terlebih dahulu. Gitu ya. Inilah yang tujuan begitu, kita kenal jenis lempung kita itu adalah kondisi yang NC atau OC. Kalau NC ya nggak apa-apa juga, bukan yang kok nggak beruntung-beruntung amat gitu ya. Tapi artinya di situ kita harus punya antisipasi. Waduh, berarti baru sekarang ini nih dia mengalami tegangan yang lebih besar, yang paling besar malah, kan gitu. Artinya di situ akan ada
sesuatu nih, dia mau turun nggak ya, dia bakal ambles seberapa ya, atau kita akan melakukan treatment apa ya, kan jadi gitu. Ya, kayak gitu ya. Jadi mengingatnya gitu aja nih, kalau misalnya yang ini dia belum pernah berurusan dengan mantannya gitu ya. Kalau ini udah pernah kan gitu ya. Jadi lebih berpengalaman gitu. Ya, jadi itu. Nah, ini cerita tentang NC dan OC. Bagaimana caranya kita kenal itu tadi? Kalau NC itu adalah beban sekarang, itu adalah, ini beban yang dulu ya, prekonsolidasi. Maaf, beban yang dulu itu adalah ya sama, atau beban yang sekarang itu adalah yang paling besar. Begitu. Tapi kalau OC, beban yang dulu itu sudah lebih besar dibandingkan beban yang sekarang diberikan. Begitu. Sehingga kita bisa bandingkan saja. Kalau PC aksen dibagikan dengan P0 aksen, ketika nilai OCR-nya lebih dari 1, maka dia OC. OCR itu rasio ya, over consolidation ratio. Lebih dari 1, maka dia OC. Kalau dia sama dengan 1 atau sama persis, berarti dia NC. Begitu. Nah, bagaimana tadi untuk menentukannya PC aksen? Tadi sudah saya jelaskan ya. Di awal dibuat garis, ini titik puncaknya, dibuat garis horizontal, dibuat garis singgungnya, lalu dibagi 2, lalu ditarik garis, ketemu titik, turun ke bawah. Gitu ya. Oke, itu ketemu adalah PC aksennya. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Kondisinya bagaimana? Kalau dia itu adalah ternyata persis sama dengan P0 aksen, ya berarti dia NC. Tapi kalau ternyata dilihat loh, P0 aksennya dia kok posisinya di sini, lebih kecil dibandingkan PC aksen. Oh ya, sudah, dia over consolidated. Begitu. Oke, ini tampilannya ya, antara NC dengan OC. Nah, ini bagaimana cara mengkoreksi, ya, ini ya, tolong nanti dibaca-baca lagi saja untuk bagaimana caranya menentukan nilai VCL. VCL tadi apa? Virgin Compression Line-nya. Gitu ya. Oke, nanti sepertinya sudah tidak memungkinkan, ini sudah tidak fokus kalau saya masih otak-atik gambar, mungkin besok bisa saya jelaskan lebih lanjut lagi, tapi monggo nanti untuk dibaca-baca ya, untuk kaitannya dengan bagaimana cara mengkoreksi grafik konsolidasi. Oke, mungkin itu dulu ya. Ini tadi grafik ini sudah saya tunjukkan. Ini juga tentang hasil uji konsolidasi. Dari apa-apa saja yang tadi sudah kita dapat, itu bisa kita gunakan untuk menghitung berapa penurunan yang terjadi. Bu, semua parameter ini apakah terpakai? Tergantung mau pakai cara apa. Kalau pakai cara Amerika, biasanya nilai CC itu yang digunakan. Gitu. Kalau cara Inggris, biasanya menggunakan MV. Jadi pertegangan tertentu yang dibaca, begitu. Nah, biasanya kita menggunakan ASTM, ya, menggunakan perhitungan menggunakan CC, begitu. Oke, begitu nggih. Jadi ini adalah parameter-parameter. Tadi diawali dengan bagaimana cara kita menguji, bagaimana kita cara menyajikan hasil pengujian, dan terus lalu ke logika-logika begitu ya, yang harus kita hati-hati pada saat kita membahas tentang konsolidasi. Baik, untuk bahasan besok saya masih punya PR ya, untuk membahas tentang koreksi gambar. Itu tadi akan lebih jelas mungkin besok di minggu depan, atau nanti kalau sudah ada jadwal pengganti saya bisa tunjukkan penjelasannya tentang koreksi grafik tadi. Selanjutnya kita mulai bisa masuk ke perhitungan penurunan konsolidasi. Agak cepat ya, kita agak lari ya, seperti sudah saya sampaikan di awal. Konsep memang saya agak pelan, tapi ketika konsep sudah dipegang, aplikasi-aplikasi saya akan ajak berlari gitu, Mas dan Mbak. Harapannya konsepnya sudah terpegang dengan baik. Begitu. Gitu nggih, Mas dan Mbak. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu materi